Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 1, subtema 3 pembelajaran 1 mengenai hidup rukun di sekolah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan kalimat perintah, yang kedua, mewarnai gambar, dan yang ketiga, menjumlahkan bilangan dengan cara panjang dan pendek. Hari ini kita masuk subtema ketiga, hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Lalu bagaimanakah sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Pembelajaran 1. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Misalnya kalimat perintahnya, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, dan bawalah tempat bekalmu kembali. Lalu peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Misalnya, masuklah ke kelas dengan tertib. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Misalnya yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kalimat perintah apa yang sesuai? Iya, kalimat perintah masuklah. Lalu yang kedua, titik-titik kebersihan kelas, yaitu jagalah kebersihan kelas. Lalu tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin ada pensil, penghapus, dan pensil warna. Edo menggunakan spidol, sedangkan Siti menggunakan krayon. Sekarang pasangkan siswa dengan hasil gambarannya yang sesuai. Udin menggunakan pensil warna dan pensil ya. Jadi dapat kita lihat gambar yang mana? Iya, gambar yang ketiga. Edo menggunakan spidol. Gambar yang mana? Iya. Dan Siti menggunakan krayon. Gambar yang pertama. Seperti ini ya. Sekarang tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Krayon misalnya, hasilnya kurang rapi, tapi enak saat mewarnai gradasi. Lalu pensil warna, hasilnya lebih rapi, bersih, dan teliti. Lalu menggunakan spidol, hasilnya lebih tebal dan mudah tembus. Sekarang ayo berkreasi. Amatilah salah satu kegiatan di sekolah. Buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Warnai menggunakan salah satu gambar.
Tulislah gambarnya pada tempat yang telah tersedia. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, berikut ini banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan. Jika kita jumlahkan menjadi 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Nah, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, tinggal kita jumlahkan saja, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, angka 2 kita tulis 10 ditambah 30 ya, karena sama-sama puluhan, sehingga kita dapatkan 40. Lalu 1 ratusan ditambah 1 ratusan sama dengan 200. Jadi hasilnya jika kita jumlahkan adalah 242. Berikut ini penjumlahan dapat dilakukan dengan cara pendek atau panjang. Cara panjang, 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja dari yang paling ujung. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, angka 12 pada nilai satuan kita pecah, sehingga menjadi 10 ditambah 2. Kita jumlahkan 30 ditambah 10 karena sama-sama puluhan, sehingga didapat 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Nah, berikut ini cara pendeknya. Jumlah satuannya yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, tulis 2 pada satuan dan simpan 1 pada puluhan, seperti berikut ini ya. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Yang terakhir 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jumlah puluhannya 4 dan jumlah ratusannya adalah 2. Sekarang ayo berlatih. Tentukan hasil penjumlahan berikut ini. Yang pertama 267. Dapat kita tulis 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 dapat kita tulis 100 ditambah 20 ditambah 9. Kita jumlahkan dulu 7 ditambah 9 sama dengan 16. Lalu 60 ditambah 20 sama dengan 80. Lalu 100 ditambah 200 sama dengan 300. Nah, selanjutnya angka 16 kita pecah menjadi 10 ditambah 6. Lalu kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. Artinya 80 ditambah 10 sama dengan 90. Kita tulis di tempat 300 ditambah 90 ditambah 6. Hasilnya adalah 396. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan dengan cara pendek. Soal nomor 1. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu yang selanjutnya nilai puluhan. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Angka 2 kita tulis di tempat puluhan dan angka 1 kita tulis di tempat ratusan. Tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua, diskusikan mengenai contoh-contoh hidup rukun di sekolah bersama orang tua. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di
materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.